Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kejujuran, dan dalam segmen berikut ini Habib Geis akan menjelaskan kepada kita beberapa aspek atau macam-macam daripada kejujuran. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatiz, wabil khusus guru kita Kiai Haji Dr. Haris Hakam mata'anallah ta'ala bituli hayatih, Ustadz Agung Izul Haq, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, baik yang ada di Masjid Baitur Rahman dan ada di seluruh negeri Indonesia yang tercinta. Sebagaimana tadi dikutip oleh guru kita di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkawan, duduk, bersahabat, bermujalasah hanya dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kita berarti dilarang duduk sama para pembual, pendusta dan pembohong. Ini sudah jelas ketika Nabi SAW ditanya, man nujalis, siapa yang hendaknya kita jadikan kawan duduk? Hati-hati ya, penyakit itu biasanya menular dari teman kita duduk. Man dzakkarakumullah ru'yatuh, orang-orang yang harus kalian jadikan kawan, yang apabila kalian lihat Allah diingat. Jangan duduk sama orang yang kalau kita lihat kita lupa sama Allah. Wa zadakum fi ilmikum mantikuh, dan duduklah bersama orang-orang yang apabila bicara menambah ilmu, bukan kebohongan yang disampaikan. Wa raghabakum fil akhirati amaluh, duduklah bersama orang-orang yang apabila berbuat maka menjadi penyemangat kita untuk mencapai akhirat. Di dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW tegas sekali mengatakan, alaikum bisidqi, wahai orang beriman, hendaklah kalian menjaga kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Wala yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang laki-laki karena terbiasa berbuat jujur, Allah perhatikan. Oh, akhirnya Allah catat laki-laki seperti ini di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, wahai orang beriman, jangan sampai berdusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan maksiat, kepada jarimah, kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Sesungguhnya seorang laki-laki hari Senin dia berdusta, Selasa dia ngibul, Rabu dia bohong. Karena kebiasaan modelnya begini dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta, wal iyadzubillah. Kita lihat Imam Al-Bukhari, kenapa kok kitab sahihnya nomor wahid? Tidak ada duanya. Sebab Imam Al-Bukhari ini di dalam meriwayatkan hadis syaratnya berat.
Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala li sabiyyin ta'al haka. Kalau ada orang dewasa manggil anak kecil, tong sini, entar gua bagi permen. Falam yu'tihi, kemudian gak jadi ngasih permen, fahiya kizbatun, maka hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah kedustaan. Hal tersebut tidak bisa diterima. Kenapa? Al-Imam Al-Bukhari saja mengatakan kalau ada orang ngibulin ayam, kur, pura-puranya megang beras. Ini yang dikibulin ayam, bukan anak kecil. Kur. Tiba-tiba kita nggak jadi ngasih beras sama tuh ayam, maka kita dikategorikan sebagai seorang pembohong dan nggak masuk ke dalam Rijalul Bukhari, nggak laku sama Imam Bukhari. Ini ngibulin ayam, kadang-kadang kita ngibulin kucing. Miong, pengen ngelus doang, ngasih makan kagak. Itu udah ciri-ciri pembohong kalau kata Imam Al-Bukhari. Dulu Imam Al-Bukhari ini ketika masa mudanya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau mencari hadis sampai naik kapal. Ini anak muda bawa duitnya banyak, sekantong keping emas. Kalau satu keping emas 200 juta, sekantong isi 50 berapa? Hitung aja sendiri. Ada orang tua yang hasut, ini anak muda fulusnya banyak amat, akhirnya dia pengen ngibul, pengen mencoba untuk merampas haknya Imam Al-Bukhari ini. Dia datang ke kapten kapal bilang, kapten saya ini kehilangan fulus, satu kantong keping emas. Dicari satu kapal sama kaptennya, ternyata nggak ada. Orang tua ini bingung, mendekati Imam Bukhari. Anak muda, saya tahu kamu itu punya satu kantong keping emas. Itu uang yang sangat banyak, kamu letakkan di mana? Kata Imam Al-Bukhari, apakah saya akan mengorbankan kredibilitas saya di dalam menjaga hadis hanya untuk satu kantung keping emas? Kalau sampai saya mengorbankan kredibilitas saya dalam ilmu hadis ini periwayatan, nanti orang menuduh saya berbohong, ratusan ribu perkataan Rasulullah tidak akan diterima. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani pada saat masih muda, beliau pergi dari Jilan ke Baghdad mau nuntut ilmu, dipesenin sama ibunya jangan bohong apapun yang terjadi. Ketahuan sama penyamun, ditanya kamu bawa apa anak kecil? Bawa uang 40 dinar. Nggak mungkin, akhirnya ditanya lagi sama bosnya. Setelah digeledah betul ada uang 40 dinar. Lalu ditanya sama bosnya tersebut, apa yang menyebabkan kamu itu berbuat jujur? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ibu saya berpesan. Langsung tersungkur itu gembong perampok mengatakan, kamu jujur dengan janji ibumu, sementara saya berdusta dengan janji saya kepada Allah. Maka pada hari ini kamu adalah guru saya di dalam kejujuran. Maka hadirin hadirat sekalian, jadilah kita orang-orang yang jujur, karena orang-orang yang jujur akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Habibana dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kita akan dalami lagi tema tentang kejujuran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.